Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak entok, kembali lagi kita di channel Peternak Pemula. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam urusan apapun. Nah rekan-rekan, kali ini materi pembahasannya adalah tentang bagaimana cara merawat anak entok yang baru menetas. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, yang baru gabung ataupun yang baru nongkrong di channel Peternak Pemula, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru ataupun info menarik dari channel Peternak Pemula. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah rekan-rekan, tanpa perlu basa-basi, inilah pembahasan yang pertama. Cara merawat anak entok itu bisa dibilang mudah ya bagi yang sudah berpengalaman. Tapi bagi yang baru belajar berternak entok ini akan sedikit sulit. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan tentang beternak entok. Nah, kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara merawat anak entok yang baru menetas. Nah, yang pertama adalah biarkan anak entok kering terlebih dahulu ketika baru menetas. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir angka kematian. Karena biasanya peternak yang baru belajar itu tidak tahu dan tidak paham dengan keadaan anak entok. Nah, kebanyakan yang baru belajar itu ketika baru menetas langsung dimasukkan ke kandang tanpa harus menunggu anakan entok kering terlebih dahulu. Nah, inilah yang menyebabkan kematian anak entok. Nah, saran saya adalah tunggu terlebih dahulu anak entok itu kering. Nah, ketika sudah kering barulah langsung dimasukkan ke dalam kandang dan tanpa harus menunggu anakan entok yang lain. Langsung saja masukkan ketika ada 1 ataupun 5 ekor yang sudah kering, langsung saja dimasukkan ke dalam kandang. Nah, ini untuk meminimalisir ketika anakan entok yang pertama kali menetas itu keluar sarang atau keluar dari petarangan. Nah, nantinya ketika anakan entok itu keluar, indukannya pun akan ikut untuk mengamankan anaknya. Maka dari itu, ketika baru menetas dan sudah kering, langsung saja dimasukkan ke dalam kandang. Karena ketika indukannya sudah keluar dan mengamankan anaknya, biasanya telur yang ada di petarangan itu tidak akan diirami lagi. Nah, itu kebanyakan seperti itu yang sudah terjadi. Maka dari itu, langsung saja ketika ada yang sudah menetas dan kering, itu langsung saja dimasukkan ke dalam kandang. Nah, lanjut yang kedua adalah persiapan kandang. Nah, masalah kandang itu tergantung rekan-rekan ya, mau ukurannya besar ataupun kecil, yang penting kandang itu bisa nyaman untuk anak entok. Nah, syarat kandang yang umum yang biasanya digunakan untuk anak entok adalah yang penting di dalam kandang itu keadaannya hangat. Nah, ini untuk menghangatkan tubuh anak entok. Karena pada umumnya anak entok itu butuh suhu panas ataupun suhu hangat untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Nah, lalu bagaimana agar suhu kandang itu tetap hangat ataupun tetap panas? Rekan-rekan bisa menggunakan lampu yang berwarna kuning itu ya, yang ukuran 5 watt. Lampu yang seperti itu juga cukup untuk menghangatkan tubuh entok ketika di malam hari. Tapi di kandang saya ini alhamdulillah saya tidak menggunakan lampu ataupun alat penghangat yang lain. Karena saya sudah paham dengan karakteristik anak entok yang baru menetas. Dan saya hanya memanfaatkan sinar matahari pagi agar sinar matahari pagi masuk ke dalam kandang anak entok. Nah, sinar matahari pagi itu bagus untuk kesehatan anak entok. Makanya saya hanya memanfaatkan dari alam. Seperti itu. Nah, lanjut persiapan yang ketiga adalah persiapan air dan pakan. Nah, air yang biasa digunakan untuk anak entok yang baru menetas, di sini saya hanya menggunakan air bening atau air biasa. Nah, sebenarnya bagus juga untuk ditambahkan vitamin yang lain. Tapi di sini saya hanya menggunakan
air biasa. Nah, vitamin yang saya maksud di sini itu banyak ya, ada pitacik, ada neobro dan lain-lain. Nah, itu juga bagus untuk kesehatan anak entok. Nah, yang kedua adalah pakan. Pakan itu sangat penting untuk pertumbuhan anak entok. Semakin bagus pakan yang diberikan, maka akan semakin bagus pula untuk pertumbuhannya. Tentu juga menunjang untuk kesehatan anak entok itu tersendiri. Nah, pakan yang biasanya digunakan yang paling bagus itu yang biasa saya gunakan adalah pakan pur 511. Nah, walaupun harganya agak mahal, tapi kualitas bisa dijamin. Nah, lalu sampai umur berapakah pemberian pakan pur BR 511 untuk anak entok? Nah, hal yang biasa saya lakukan untuk pemberian pakan pur BR 511 untuk anak entok itu di usia 0 sampai 30 hari. Karena di usia 0 sampai 30 hari pertumbuhan anak entok itu tergantung dari konsumsi pakannya. Semakin baik pakan yang diberikan, maka pertumbuhannya pun akan semakin bagus. Dan itu bisa menentukan ke depannya ya. Ketika di usia 2 atau 3 bulan atau seterusnya, mau anak entok itu pertumbuhannya cepat ataupun lambat, itu tergantung dari pemberian pakan. Makanya pemberian pakan di usia 0 sampai 30 hari bagi saya pribadi itu wajib menggunakan pur BR 511 ataupun pur yang lain. Yang intinya adalah pur untuk pedaging. Karena di usia seperti itu adalah usia masa pertumbuhan yang sangat-sangat diperlukan pakan yang berprotein tinggi. Nah, setelah di usia 30 hari, biasa yang saya lakukan adalah dengan mencampur dedak dan pur BR 511. Nah, selama seminggu saya biasanya mencampur dedak dengan pur BR 511. Dan seterusnya barulah pur BR 511 saya lepas. Itu artinya pakan kesehariannya hanya dedak ataupun campuran yang lain seperti sayuran ataupun keong sawah. Nah, rekan-rekan peternak entok, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara merawat anak entok. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan tetap semangat peternak entok. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.